Perkenalkan, nama saya Mardel Yordan Daniel dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 45220075. Saya membuat video ini sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya saya berterima kasih atas bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah saya, Bapak Ahmadi Usman, yang telah mengajari saya selama ini. Materi yang saya akan bawakan yaitu laporan keuangan. Namun sebelum memulai penjelasannya, saya akan awali dengan kata-kata motivasi dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Beliau mengatakan, uang bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan. Artinya, tidak selamanya semua masalah mesti diselesaikan dengan uang. Namun, dengan uang kita dapat melakukan sesuatu. Submateri yang saya akan bahas ada 3, yaitu pengertian laporan keuangan, yang kedua jenis-jenis laporan keuangan, dan yang ketiga adalah fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Kita mulai dari pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang dimana laporan keuangan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Biasanya, pelaporan keuangan sering dilakukan oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentunya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan pada bisnis, yaitu: yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan neraca. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Fungsi dari laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi perusahaan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Adapun fungsi dari laporan arus kas yaitu menunjukkan likuiditas, yang kedua memberikan rincian pengeluaran, yang ketiga membantu menjaga keseimbangan kas yang optimal, dan yang keempat berguna untuk perencanaan jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Fungsi dari laporan perubahan modal adalah untuk memberikan perincian pergerakan akun modal dalam periode akuntansi,
Dengan demikian, ini membantu pemegang saham dan investor dalam membuat keputusan yang tepat tentang investasi mereka. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk staffel atau vertikal, serta bentuk kontrol atau horizontal. Fungsi dari neraca untuk melihat kesehatan, memprediksi arus kas, dan menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan laporan keuangan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. CALK berfungsi untuk membantu perhitungan item yang ada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama yaitu menilai kondisi usaha. Jika catatan keuangan mengalami kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menjadi acuan bagi pemimpin dalam mengambil suatu keputusan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi. Jika tidak ada laporan keuangan, maka kita tidak akan dapat mengetahui hal apa saja yang perlu kita tingkatkan atau kurangi. Jadi laporan keuangan bisa mengatasi masalah yang ada di dalam perusahaan. Dan fungsi yang terakhir yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Nanti laporan ini akan diberikan kepada investor maupun pemerintah yang terkait pajak. Jika laporan keuangan detail, maka para stakeholder akan tertarik dengan perusahaan kita. Begitu pula sebaliknya. Jika laporan keuangan berantakan, maka perusahaan akan dinilai buruk oleh stakeholder dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan mengenai materi laporan keuangan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.